Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya sehat ya. Baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya mengenai alat ukur. Ada alat ukur apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada alat ukur panjang. Misalnya ada meteran, meteran kelos, penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama ada penggaris. Penggaris mempunyai tingkat ketelitian 1 mm. Misal dari gambar ini, mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Caranya adalah angka pada ujung akhir di sini dikurangi angka pada ujung awal ini. Didapatkan 8 cm dikurangi 0 sama dengan 8 cm. Itu mengukur menggunakan penggaris. Yang perlu diingat adalah letak atau posisi mata kita ketika mengukur dengan penggaris itu harus tegak lurus dengan skala penggaris. Tidak boleh mata kita berasal dari kiri atau kanan dari benda yang akan kita ukur. Yang kedua ada jangka sorong. Mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, garis tengah bagian luar tabung, diameter bola, garis tengah bagian dalam tabung, dan dalamnya tabung. Untuk alat jangka sorong sendiri dapat dilihat di sini. Ini bentuk aslinya jangka sorong. Kemudian dalam jangka sorong bagian-bagiannya apa saja? Yang depan ini namanya rahang tetap atas, yang bawah rahang tetap bawah. Namanya tetap berarti dia tidak bisa digeser ajek paten. Sedangkan yang bisa digeser adalah rahang sorong. Ini bagian belakangnya. Rahang sorong atas, rahang sorong bawah. Ya. Nah, di dalam jangka sorong ada 2 skala. Yang lebih jelasnya lihat gambar ini aja. Yang di sini ini adalah skala utama. Nah, sedangkan yang di bawah sini yang kecil ini disebut skala nonius. Ya. Skala utama mempunyai satuan cm, sedangkan skala noniusnya mempunyai satuan milimeter. Bagaimana mengukur dan menilai hasil dari pengukuran jangka sorong ini? Caranya mudah seperti ini. Ya. Misal kita mengukur benda menggunakan jangka sorong didapatkan di sini misalnya. Nah, cara membaca jangka sorong ini sangat mudah. Langkah pertama, lihat angka 0 pada skala nonius. Di depannya pada skala utama ini ada angka berapa? Ya, ini 3, ini 1, berarti 3,1 ditulis dulu di depan di sini. Ya, yang ditulis yang skala utamanya 3,1. Ya, di depan angka 0 skala nonius itu angka berapa ditulis. Kemudian langkah kedua, cari garis pada skala nonius yang tegak lurus dengan skala utama, berarti ditemukan di sini. Nih. Ya. Di sini angka 5, 6, 7, 8, 9. Kalian tambahkan di belakang angka yang tadi.
Sehingga ketemu hasil pengukuran benda ini adalah 3,19 cm. Mudah bukan? Ya. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya kalian bisa membuka link YouTube ini atau silakan kunjungi YouTube channel kami yaitu Izati Andi Channel. Kalian nanti search di sana bahasan tentang jangka sorong, akan lebih lengkap di sana ya. Kemudian kita lanjutkan alat ukur yang ketiga. Ada mikrometer sekrup. Mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Digunakan untuk mengukur benda yang tipis, misalnya tebal kertas, koin, dan sebagainya. Nah, dari 3 alat ukur tadi, yang paling teliti adalah mikrometer sekrup karena dia mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm. Ini adalah bentuk mikrometer sekrup ya. Kemudian bagian-bagiannya antara lain di sini ada landasan, kemudian ini sekrupnya, ini lengan mikrometer, kemudian ada roda bergigi, kemudian di sini ada timbal. Nah, skala utama pada mikrometer itu adalah yang di depan ini. Nah, ini disebut skala utama, mempunyai satuan milimeter. Sedangkan yang belakang adalah skala nonius, juga sama mempunyai satuan milimeter. Bagaimana cara membaca hasil dari mikrometer sekrup? Nah, caranya begini. Misal kita mengukur suatu benda, didapatkan hasil seperti ini. Ya, cara membacanya adalah lihat skala utama atau lihat dia berhentinya di angka berapa. Ya, di sini ada 0, 0,5, 1, 1,5, 2, dan di belakang 2 dia baru berhenti. Berarti tepat di sini adalah angka 2,5 mm. Kemudian langkah selanjutnya, cari garis pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Berarti di sini nih, lihat. Nah, garis ini yang berimpit dengan skala utama. Didapatkan angka 47. Kemudian angka ini kalian taruh di bawah yang tadi hasil pengukuran dari skala utamanya. Nah, meletakkannya tepat di angka yang paling belakang. Di sini, bukan yang di depan angka 2 sini ya. Setelah itu kalian jumlahkan 2,5 ditambah 47, 7, 5 tambah 4, 9, 2, komanya turun. Didapatkan hasil pengukuran tersebut 2,97 mm. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mengunjungi link di bawah ini atau langsung saja ketik di YouTube Izati Andi Channel, kemudian kalian nanti search tentang mikrometer sekrup. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan alat ukur yang kedua. Ada alat ukur massa ya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan alat ukur massa di bawah ini. Ini ada timbangan digital, kemudian timbangan dacin, ini bisa sering kalian lihat ketika di pasar-pasar. Ini ada timbangan gantung, misalnya untuk menimbang gabah atau beras di selepan. Ada timbangan duduk, ada neraca. Ini yang biasanya kalian sering temui di lab IPA. Kemudian, bagaimana cara membaca dari alat ukur massa? Contoh misalnya ini ada neraca 3 lengan. Ya.
Misalnya ada sebuah benda ditimbang di sini, dihasilkan angka-angka di sebelah kanannya ini, ya. Cara membacanya sangat mudah, tinggal menjumlahkan saja angka-angkanya. Ini 90 ditambah 100 ditambah 7,5 sama dengan 197,5 gram. Ya, untuk alat ukur massa yang lain juga sama caranya, kalian pasti sudah tahu, apalagi yang digital tadi itu sangat mudah karena angkanya sudah langsung muncul di layar. Kita lanjut. Alat ukur yang ketiga, ada alat ukur waktu, ya. Alat ukur waktu misalnya stopwatch atau jam, ya, atau arloji. Bedanya kalau stopwatch itu memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,001 sekon. Sedangkan arloji atau jam mempunyai tingkat ketelitian sebesar 1 sekon. Jadi lebih teliti ketika menggunakan stopwatch dibandingkan arloji atau jam. Nah, ini adalah bentuk stopwatch yang manual, ini stopwatch yang digital. Oke. Kita lanjut yang keempat. Ada alat ukur suhu, ya. Contohnya alat ukur suhu adalah termometer. Oke. Di sini tidak akan kita bahas lebih jauh karena nanti akan dibahas di bab berikutnya tentang suhu, ya. Jenis-jenis termometer misalnya ini termometer badan atau termometer klinis, kalian sudah tahu untuk mengukur suhu badan. Ini termometer yang digunakan di laboratorium IPA. Ini adalah termometer infrared atau termometer gun yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia juga dengan ditembakkan di kening, ya. Kemudian kita lanjut alat ukur yang kelima, ada alat ukur volume benda yang tidak teratur. Bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Kita lihat cara mengukur menggunakan gelas ukur. Misal gelas ukur sebelum dimasuki suatu benda, ada air di dalamnya sebanyak 150 ml. Kemudian dimasukkan sebuah benda, misalnya batu atau kelereng. Airnya di dalam gelas ukur ini menjadi 200 ml. Berapakah volume benda yang ada di dalam gelas ukur ini? Caranya adalah volume akhir atau volume gelas ukur yang kedua dikurangi volume awal. Di sini volume awalnya, jadi 200 ml dikurangi 100 ml ketemu 50 ml. Ini adalah volume dari benda. Nah, jelas ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan gelas berpancuran? Misal di dalam gelas ada air, kemudian ada bendanya, kemudian ini masih ditutup, kemudian setelah dibuka airnya kok tumpah sebanyak 40 ml atau sebanyak 40 cm kubik. Berapakah volume batu ini? Caranya gampang. Volume batu atau volume benda ini itu sama dengan air yang tumpah, sehingga volume batu atau volume benda sama dengan 40 cm kubik. Nah, kemudian kita lanjut ke alat ukur yang keenam, atau mengukur besaran turunan ini ya, konsentrasi larutan.
Larutan gula terdiri dari zat terlarut, yaitu massa gula, dan zat pelarut itu volume airnya. Jadi konsentrasi larutan mempunyai rumus massa zat terlarut ya, atau massa gula tadi dibagi volume zat pelarut, yaitu air. Contohnya misalnya Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Kita masukkan dulu rumusnya. Konsentrasi larutan K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume zat pelarut. Massa zat terlarutnya berapa? Oh, 20 gram. Volumenya berapa? 2 liter. Tinggal 20 gram dibagi 2 liter, 10 gram per liter. Ya, ini jawabannya. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, ya. Mengukur laju pertumbuhan, ya. Misalnya ada soal seperti ini. Pada pengukuran awal ketika kalian menanam jagung diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tinggi tanaman jagung tersebut menjadi 60 cm. Berapakah pertambahan tinggi jagung setiap harinya? Rumusnya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Pertambahan tingginya berapa? 40 cm. Dari mana? Tinggi akhir 60 cm dikurangi tinggi awal 20 cm. Dibagi selang waktu berapa hari? Oh, 10 hari. Berarti 40 cm dibagi 10 hari. Ketemulah 4 cm per hari. Kita lanjutkan. Mengukur luas benda. Ya, untuk benda yang berbentuk persegi misalnya, luas benda dapat ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Terus bagaimana cara mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur, misalnya luas sehelai daun? Caranya, misalnya kalian sediakan kertas milimeter, kemudian ambil daun, selembar daun, kemudian kalian jiplak daun tersebut menggunakan pensil atau pulpen di atas kertas milimeter. Kalau sudah, kalian beri nomor supaya tidak bingung, ya. Rumus luas daun adalah hitung seluruh daun yang utuh, kemudian ditambahkan daun yang tidak utuh dibagi 2. Artinya daun yang tidak utuh itu ini, ya, yang tidak penuh satu kotakan ini. Nah, itu dianggapnya daun yang tidak utuh. Kemudian kita hitung ada 13 daun yang utuh, ditambahkan yang tidak utuh 19 kotak dibagi 2, kemudian ditambahkan ketemulah 22,5 mm kubik atau dengan satuan kotak, karena ini menggunakan tadi kertas milimeter. Itulah cara untuk mengukur luas benda yang tidak beraturan. Kita lanjutkan ke konversi atau mengubah satuan. Dulu saat kalian masih di SD sudah pernah diajari caranya mengubah satuan. Misalnya 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 jam sama dengan 60 menit. Itu adalah contoh dari konversi satuan.
Di sini kami akan mengingatkan kembali tentang mengkonversi satuan kecepatan. Caranya adalah sebagai berikut. Misalnya, ada soal 36 km per jam, disuruh mengubah satuannya menjadi meter per sekon. Caranya adalah di atas ini ada satuan kilometer, ya, diminta untuk menjadikan meter, ya. Tadi 1 kilometer adalah 1000 meter, jadi tinggal kita kalikan 36 dikalikan 1000. Kemudian di sini ada jam, diubah menjadi sekon. 1 jam adalah 3600 sekon. Di 36.000 dibagi 3600 sama dengan 10 meter per sekon. Itu cara untuk mengkonversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Lalu bagaimana mengubah dari meter per sekon ke kilometer per jam? Caranya sama. Kita lihat satuan yang depan atau yang atas ini meter, diubah menjadi kilometer. Tadi kalau dari kilometer ke meter turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Kalau dari meter ke kilometer berarti dibalik, naik 3 tangga sehingga yang tadi dikali 1000 sekarang dibagi 1000, ya. Kemudian dari 1 sekon dijadikan jam, ya. Jadi tadi kalau jam ke sekon 3600, kalau dibalik berarti dibagi 1 sekon dibagi 3600 jam. 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01 km. Ini per itu atau bagi. Ketika kita ubah menjadi perkalian, maka yang bentuknya bagi seperti ini akan dibalik posisinya. Jadi yang bawah atau penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga menjadi 3600 dibagi 1. Ketemulah 0,01 kali 3600 sama dengan 36 km per jam. Itu adalah cara mengkonversi satuan kecepatan.